Pada adegan pertama, tampak 3 orang pemanjat tebing yang bernama Hunter, Becky, dan suaminya Becky. Aksi berbahaya yang tidak patut dicoba di rumah pun diperlihatkan Becky saat berpindah jalur ke arah suaminya. Tampak ketiganya menikmati kegiatan pemacu adrenalin tersebut dengan penuh kebahagiaan. Namun tanpa diduga, saat suami Becky ingin menempatkan stopper yang berfungsi sebagai penahan bila jatuh, dikagetkan oleh burung dan terpental. Sialnya, stopper yang ada di bawahnya tidak berfungsi maksimal dan membuat suami Becky tidak terselamatkan. 51 minggu kemudian, Becky nampak belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya sudah tiada. Dia sering menelpon HP suaminya untuk berhayal sedang bercakap-cakap dengannya. Sementara ayah Becky yang sangat menyayangi putrinya itu harus bertengkar dengannya karena Becky ingin sendirian. Becky menegaskan bahwa dirinya masih belum move on atas kehilangan suaminya. Ayahnya pun juga menegaskan padanya bahwa hidup itu harus terus berjalan dan berkata bahwa dia sangat mempedulikan Becky. Setelah meninggalkan ayahnya, Becky tambah stres karena nomor HP suaminya sudah dinonaktifkan oleh pihak operator. Saat mengkonsumsi obat antidepresinya, Hunter menelpon dan mendatanginya yang sedang mengurung diri di rumah. Hunter mengatakan bahwa ayahnya beberapa minggu lalu menghubunginya agar membantu memulihkan kejiwaan Becky. Hunter mengatakan bahwa dia ingin mengajak Becky ke sebuah tower TV setinggi 609 meter atau 2 kali lipat dari Menara Eiffel yang sudah tidak terpakai. Tujuannya hanya satu, yaitu menaburkan abu suami Becky, agar Becky bisa move on dari masa lalunya. Becky pun menolak ajakan tersebut karena sudah trauma dengan ketinggian. Keesokan paginya, Becky tanpa diduga memutuskan untuk menerima ajakan Hunter, sambil mengingat perkataan suaminya, yang berkata bahwa jika kau takut mati, maka jangan takut untuk hidup. Dalam perjalanannya menuju tower tersebut, Becky baru mengetahui bahwa Hunter memiliki pacar, namun tak pernah diberitahu. Sementara ayah Becky terus menghubunginya, namun Becky tidak mau mengangkatnya. Hunter menceritakan bahwa dirinya sedang sibuk menggarap konten di YouTube dan tujuannya ke tower tersebut, salah satunya untuk dimasukkan ke YouTube dan Instagram. Saat beristirahat di penginapan yang cukup dekat dengan tower, Hunter memperlihatkan kecerdikannya saat ingin mencas HP. Keesokan paginya, keduanya pun berangkat menuju tower dan tidak lupa Hunter memposting kegiatan tersebut ke Instagram miliknya. Saat berada di gerbang kawasan tower yang sepi, mereka melihat tanda peringatan bahwa menerobos masuk akan menyebabkan kematian. Karena gerbang tersebut dikunci, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tower yang berjarak 2 km lagi dengan berjalan kaki. Saat pertengahan jalan, mereka mengusir beberapa burung pemangkan bangkai yang sedang asik menyantap mangsanya. Setelah sampai di dasar tower, Hunter memeriksa Instagramnya yang memperlihatkan sudah 350 like diterimanya. Tanpa diduga, trauma Becky kambuh saat melihat tower yang sangat tinggi tersebut dan mengurungkan niat untuk menaikinya. Namun, Hunter memotivasinya dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat step pertama, tampak tangga dan patok tower tersebut tidak kokoh karena memang tower tersebut sudah tidak terurus lagi. Dan benar saja, salah satu anak tangga copot, namun mereka tetap melanjutkan. Keduanya pun berhenti sebentar untuk mengisi dahaga dengan 1 botol air minum yang sudah dibawa. Mereka pun melanjutkan pemanjatan ke arah puncak tower yang tinggal 60 meter lagi. Suasana makin menegangkan ketika mereka harus melewati 2 pemancar yang berada di jalur tangga. Hunter yang niat bercanda tanpa diduga membuat baut kanan pada tangga tersebut terlepas tanpa disadari. Ditambah hentakan dari Becky, yang membuat baut kiri terlepas, yang berarti tangga tersebut bisa jatuh kapanpun. Keduanya sangat gembira, berhasil mencapai puncak tower dan mengabadikan momen tersebut dengan aksi berbahaya, menggunakan drone dan HP. Dan tujuan Becky menaiki tower tersebut pun dilakukan, yaitu menaburkan abu suaminya di atas ketinggian 609 meter. Hunter juga sempat menangis mendengar perkataan Becky saat ingin menaburkan abu. Setelah keduanya memenuhi hajatnya, mereka pun turun dan mengaitkan tali satu sama lain. Tanpa diduga,
Tangga yang sudah tidak terkunci tersebut jatuh dan membuat tangga yang ada di bawahnya secara domino ikut ambruk. Hunter yang memiliki berat badan lebih berat, membuat Becky terselamatkan dan kembali ke bagian puncak. Ternyata, mereka baru menyadari bila tangga dari bagian puncak sampai pemancar telah jatuh semua. Tanpa mendapatkan sinyal, keduanya mulai panik, namun Hunter berusaha tenang dan menemukan flare serta teropong. Keadaan tambah runyam saat Hunter menyadari bahwa Becky terluka, yang pastinya akan berujung infeksi bila tidak segera diobati. Mereka pun beristirahat sambil mengaitkan tali agar tidak terjatuh. Beberapa jam berlalu, dan Becky ingat bahwa sinyal internet masih terjangkau di bagian dasar tower, sewaktu dirinya mengecek postingan Instagram. Dengan menggunakan tali yang hanya beberapa meter, untuk dikaitkan ke HP miliknya, Hunter memposting permintaan tolong di Instagramnya, yang memiliki follower 60.000. Namun, tidak ada notifikasi yang terdengar, dan membuatnya bergelantungan tanpa pengaman, agar HP-nya lebih ke bawah. Usaha tersebut pun tak berhasil, karena sinyal tidak sampai ke bagian itu. Kemudian Becky mendapatkan ide untuk menjatuhkan HP ke bagian dasar tower, karena pastinya ada sinyal. Hunter lalu membuka sepatunya untuk melindungi HP, agar tidak hancur ketika dijatuhkan. Di saat Hunter berdiri melihat sekitar, Becky menyadari bahwa Hunter memiliki tato dengan angka yang selalu disebutkan suaminya. Tanpa diduga, mereka melihat seorang pria bersama dengan anjingnya. Di sini diketahui bahwa HP Hunter hancur dan menunjukkan postingan permintaan tolongnya gagal. Setelah mencoba memanggil dan memberi tanda ke pria itu, nampak usahanya sia-sia karena suara mereka tidak terdengar. Hunter pun melarang Becky untuk menembak flare karena keadaan masih terang. Dia berencana menembak flare-nya saat malam hari karena pria itu ternyata bermalam di sekitar tower. Pada malam hari, saat Becky menonton video pernikahannya, dia merasa aneh mengetahui pandangan Hunter yang terlihat tidak suka dengan pernikahannya. Hunter kemudian memanggilnya, agar Becky bersiap menembak flare di saat pria itu keluar dari mobil. Akhirnya, keberadaan keduanya pun diketahui oleh pria itu, yang membuat keduanya tersenyum bahagia karena berpikir segera mendapat pertolongan. Tanpa diduga, pria itu bersama dengan temannya malah mencuri mobil Hunter, dan pergi begitu saja. Rasa putus asa pun kembali menyelimuti keduanya, sambil ditemani oleh lampu tower yang berfungsi agar pesawat tidak menabrak tower. Di saat itu, Becky melabraknya dengan mengatakan, mengapa Hunter tega mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan suaminya. Hunter dengan penuh penyesalan, meminta maaf, karena telah jatuh cinta dengan suami Becky. Keesokan paginya, keduanya nampak belum tidur karena masih membicarakan masalah perselingkuhan, dan Hunter kembali meminta maaf. Setelah itu, Hunter memutuskan untuk mengambil tas yang berisi botol air dan drone yang kemarin jatuh saat dibawa Becky. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena keduanya sudah 1 hari tidak minum. Namun sayangnya, tali tersebut tidak cukup panjang dan Hunter terpaksa melepas pengamannya untuk melompat ke arah pemancar. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada tangga yang tersisa dari pemancar sampai bagian tengah tower. Setelah mendapatkan tas tersebut, Hunter kemudian memutuskan melompat ke arah tali, dan mulai memanjat untuk kembali ke atas. Tanpa diduga, genggamannya terlepas dan menyebabkan dirinya jatuh. Untungnya, Hunter masih selamat dengan luka di pergelangan tangan, sehingga Becky harus menariknya ke atas. Setelah sampai, Becky langsung menuliskan pesan permintaan tolong yang akan dibawa oleh drone ke arah penginapan kemarin. Namun sayangnya, baterai drone tersebut ingin habis dan menyebabkan keduanya terpaksa memutar balik drone tersebut. Malam harinya, Becky yang terbangun mulai panik karena Hunter tidak berada di sisinya dan sedang dimangsa oleh burung pemakan bangkai. Untungnya, hal tersebut hanya mimpi dan Hunter kembali menenangkannya. Saat hari mulai terang, Becky memutuskan untuk mencas drone tersebut, seperti Hunter mengecas HP di tempat makan. Dengan susah payah memanjat, Becky akhirnya berhasil mencas drone, dan bertahan sekitar 1 jam, menunggu sampai drone terisi penuh.
Setelah beberapa menit beristirahat, Becky mulai menerbangkan drone ke arah penginapan dengan menyelipkan kertas permintaan tolong. Saat beberapa meter lagi sampai, tanpa diduga harapan terakhirnya kembali pupus karena drone-nya ditabrak oleh truk yang melintas. Burung bangkai pun nampak memberi isyarat bahwa kematian keduanya tidak lama lagi. Karena sangat kelelahan dan rasa putus asa yang tinggi, Becky berkata bahwa dirinya ingin tidur. Namun, Hunter mengatakan bahwa Becky tidak boleh tertidur, dan Becky perlu memakan sesuatu untuk memperoleh energi. Saat Becky ingin meminjam sepatu Hunter untuk mengirim pesan permintaan tolong ke ayahnya, Hunter menjawab bahwa dirinya tidak bisa memberikan sepatunya, karena tubuhnya berada di bawah. Ternyata, Hunter yang sekarang hanyalah hayalan Becky, karena sebenarnya Hunter sudah tewas saat kembali mengambil tas. Pada malam hari, Becky harus berjuang bertahan hidup ketika badai menerjang tower tersebut. Sementara di sisi lain, ayahnya sibuk mencari keberadaan Becky yang tidak ada kabar sama sekali. Becky pun yang sudah tidak berharap apapun, membuat video perpisahan dengan berkata bahwa dia sangat menyesal tidak mempedulikan ayahnya yang sangat menyayanginya. Keesokan harinya, nampak burung bangkai hinggap di sampingnya untuk mulai memakannya. Tanpa diduga, Becky bangun dan mulai menangkap burung itu untuk dimakan. Dengan usaha terakhirnya di hari itu, Becky turun ke arah tubuh Hunter. Dan mengatakan bahwa dirinya menyayangi Hunter. Kemudian Becky mengirim pesan permintaan tolong ke ayahnya, dan menggunakan tubuh Hunter agar HP-nya tidak hancur saat dijatuhkan ke bawah. Saat malam tiba, tim SAR dan polisi sudah berada di sana, dan film pun berakhir ketika Becky bertemu dengan ayahnya, sementara Hunter yang sudah tewas dimasukkan ke ambulan. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.